Negeri Bahari. Inilah nama yang pantas disematkan untuk Indonesia. Kota Kendari memiliki luas 295,89 km persegi atau 0,70% dari luas daratan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari seluruh luasan wilayahnya, hanya 1/3-nya berupa daratan. Sisanya adalah perairan yang penuh dengan kekayaan di dalamnya. Sebagai negara maritim, kawasan pesisir memiliki peran penting bagi peradaban kota-kota di Indonesia, termasuk kota Kendari. Wilayah pesisir di kota Kendari yang cukup luas memiliki cerita yang turut mewarnai kehidupan masyarakatnya. Mulai dari mata pencaharian, alam, hingga sejarah dan budaya yang merupakan bagian kecil dari cerita kehidupan di wilayah pesisir. Salah satunya, Kelurahan Lapulu dan Kelurahan Petoaha yang berada di Kecamatan Abeli, merupakan daerah pesisir yang berhadapan langsung dengan Teluk Kendari. Di sepanjang pesisir pantai inilah tinggal masyarakat yang bergantung pada lautan yang kaya. Namun, apakah masyarakat yang bergantung padanya juga sejahtera? Seperti inilah kehidupan masyarakat pesisir di Kelurahan Lapulu dan Kelurahan Petoaha, Kota Kendari. Berbicara tentang situasi pesisir sebenarnya di Kecamatan Abeli itu, kita bisa lihat mulai dari Kelurahan Pudai sampai Kelurahan Tononggeu gitu. Jadi itu sepanjang wilayah itu pesisir. Pudai, Lapulu, Poasia, Bungkutoko, Petoaha, Nambo, terus Sambuli, Tononggeu. Itu semua pesisir. Nah, bagaimana kehidupan masyarakat di sana? Nah, pekerjaan masyarakat itu terbagi. Ada yang bekerja sebagai nelayan, ada yang bekerja sebagai buruh informal, dan ada juga yang tergantung dengan perusahaan-perusahaan perikanan yang ada keterkaitan dengan laut, yang terutama di perusahaan perikanan di Lapulu gitu. Pagi hari mereka sudah berangkat ke laut untuk menjemput rejeki ke tengah lautan, menangkap hasil laut guna untuk kepentingan makan sehari-hari atau dijual untuk menambah penghasilan dan memenuhi kebutuhan lainnya. Sebab itu, laut menjadi penopang ekonomi masyarakat. Keseharian anggota organisasi dengan perempuan pesisir itu ada yang pemulung, ada yang mulung darat maupun laut, ada yang ibu rumah tangga, ada juga yang ibu-ibu kerja di perusahaan, ada juga ya itu macam-macam pekerjaannya ini ibu-ibu. Ini ibu-ibu yang pekerjaannya ibu rumah tangga, kami bikinlah dia, maksudnya walaupun menjadi seorang ibu rumah tangga dia harus berkreatif, bisa berkreasi. Keriaan anak-anak pulau ini bisa jadi tak lagi kita jumpai. Generasi mereka nanti mungkin tak lagi menjumpai ikan-ikan di laut untuk ditangkap. Makin maraknya pemanfaatan sumber daya laut kendati ilegal bisa saja menghabiskan sumber daya yang ada jika tidak dikelola dengan baik. Soal yang lain sebenarnya adalah penghidupan masyarakat pesisir ini mulai tersingkir keluar gitu, karena tidak normalnya teluk. Dulu ibu-ibu banyak yang mencari kerang, banyak yang mencari hasil laut di teluk ini.
Cuman dalam perkembangan terakhir pasca reklamasi, pasca masuknya tanah sawit dan tambang di Sungai Wanggu yang berujung di Teluk itu mulai berkurang hasil-hasil laut itu. Jadi banyak keluar ke daerah Konawe sana, daerah Konawe, daerah Soropia atau daerah Saponda dan daerah Konsel. Itu banyak mereka beralih ke sana. Nah, yang kasihan ini adalah nelayan-nelayan yang kecil. Nah, ada beberapa nelayan kecil, terutama perempuan itu yang sangat memprihatinkan. Contoh misalnya di Petoaha. Petoaha itu ada sekitar 20 ibu-ibu yang tidak ada lagi ketergantungan hidupnya. Terutama Bajo deh ya. Suku Bajo itu suaminya sudah meninggal, tidak ada yang mencarikan uang, nah, tidak ada jalan keluar. Nah, mereka hanya punya keahlian melaut. Akhirnya terjadi adalah mereka kumpul sampah, mereka tetap jalan mencari kerang, gurita dan hasil-hasil laut lainnya dengan menggunakan perahu seadanya gitu. Pengelolaan sumber daya laut yang baik perlu memperhatikan prinsip kehati-hatian, kebijakan yang inovatif, teknologi yang mudah dan ramah lingkungan dapat membantu menjaga ketersediaan stok hasil laut. Selain itu, konservasi sumber daya ikan dan membatasi laju penangkapan juga sebuah upaya untuk menjamin kekayaan alam di laut bukan hanya dinikmati hari ini saja, tetapi untuk esok dan masa depan.